Oke, sesuai dengan surat undangan yang diberikan, jadi saya ada dua materi yang ingin minta untuk sampaikan pada sesi ini, yaitu tentang penggunaan Mendeley dan submit serta review proses di OJS gitu. Nah, untuk yang pertama mengenai bagaimana penggunaan Mendeley, jadi Bapak Ibu sebagai seorang dosen ya, jadi penggunaan referensi manager itu sekarang sudah sangat penting ya, karena dengan adanya literatur baik itu artikel, buku, dari jurnal, dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini tentunya akan banyak digunakan kan begitu ya. Dan dengan kesibukan dan juga dengan aktivitas lain yang mungkin Bapak Ibu tidak hanya kegiatan mengajar saja, ada pengabdian dan penelitian segala macam. Nah, ini juga perlu adanya tool yang membantu untuk manajemen atau merapikan referensi yang ada. Ya, jadi kalau misalkan satu artikel itu ada 20 sampai 30, ya kemudian kalau beberapa 5 penelitian tentunya akan banyak juga. Nah, dengan kebutuhan waktu yang biasanya mendesak, kemudian banyaknya rujukan juga. Nah, ini perlu kita berbantuan teknologi karena sekarang dengan kemajuan teknologi kita harus bisa memanfaatkan sehingga eh, bukan menggantikan tapi mempermudah pekerjaan kita seperti itu. Nah, salah satunya dengan menggunakan referensi manager dan salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Mendeley seperti itu. Nah, eh, Mendeley sendiri ya ini merupakan salah satu aplikasi referensi manager. Jadi penggunaan referensi manager itu eh, yang pertama sudah disampaikan tadi itu membantu mengolah referensi yang Bapak Ibu miliki. Kemudian biasanya beberapa jurnal mewajibkan menggunakan format citasi tertentu. Misalkan kalau yang di Triple E dia menggunakan Triple E, kalau yang di pendidikan misalkan menggunakan apa. Nah, itu akan berbeda format. Biasanya ini akan sangat bermanfaat jika revisi itu mendesak. Ya. Jadi sekarang harus diberikan revisi dan kirim sekarang. Nah, kalau kita menggunakan satu-satu secara manual, menggunakan membuat citasi, kemudian menuliskan bibliografinya atau referensinya, itu akan lama mengubahnya. Yang paling terasa itu penggunaan IEEE dengan apa. Kalau di apa kan dia menggunakan number ya di IEEE dia menggunakan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di apa kan menggunakan last name dari autornya seperti itu. Kemudian menuliskan daftar citasi pada karya ilmiah lebih konsisten. Nah, ini biasanya sering perdebatan nih, kalau Bapak Ibu kita bimbing mahasiswa, mana duluan nih judul atau tahunnya di mana, di depan, di belakang. Nah, itu eh, artinya pekerjaan sebagai penulis atau peneliti ataupun sebagai dosen pembimbing bisa dipermudah sebenarnya dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi kita nggak perlu ngecek tata tulis bagaimana menggunakan reference manager karena sistemnya sudah akan membuat secara otomatis. Tapi yang lebih dipastikan adalah metadatanya terekam secara benar. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian karya ilmiah yang kita upload di Mendeley itu akan diurutkan secara otomatis. Jadi kan biasanya eh, kalau menuliskan daftar pustaka itu kan sesuai alfabet. Nah, jadi kita tidak memikirkan mengurutkan itu lagi karena sistem sudah mengatur secara otomatis. Nah, jadi satu pekerjaan terbantukan. Kemudian, nah ini sangat penting seperti yang saya bilang tadi, misalkan kita melakukan revisi ya, jadi menghilangkan salah satu citasi, otomatis akan menghapus satu daftar isi, daftar rujukan. Nah ini kalau kita biasanya kan kita langsung ubah di batang tubuh artikelnya maupun karya tulisannya ya. Nah jadi kita nggak cek daftar citasi, terakhir baru kita cek mana, itu biasanya waktunya lama. Tapi dengan menggunakan aplikasi, kita hapus yang bagian atas, otomatis yang di bawahnya akan terhapus. Sehingga kita tinggal refresh, kita nggak perlu cek lagi nih daftar pustakanya, yang mana yang kita pakai. Kemudian setiap file yang ditambahkan di MIDI dapat diketahui detailnya secara lengkap ya.
dari judul, penulis, tahun, volume, abstrak, dan segala macamnya. Itu kita dapat itu. Kemudian keuntungan lainnya adalah terhubung secara online. Biasanya reference manager semuanya terhubung secara online. Jadi misalkan komputer kita mengalami masalah ya atau crash, data kita masih tersimpan secara online. Nah, jadi kita tinggal login di perangkat yang baru, masukkan username passwordnya, sinkron, data itu akan kembali lagi. Sehingga tidak ingat. Karena mencari referensi itu juga memerlukan waktu yang cukup lama, istilahnya kita kayak menambang ya, nambang, kemudian menabung referensi satu, dua, seterusnya kita kumpulkan setiap kita baca-baca literatur seperti itu. Nah itu kalau hilang itu ya sayang sekali seperti itu. Kemudian dengan menggunakan nanti ada fasilitas web reporter ya, artinya saat kita browsing, kita baca-baca artikel, oh ini bagus nih, nah, kita langsung unduh secara otomatis dari itu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi nih judulnya apa, namanya apa, tahunnya berapa, tapi kita langsung ambil data dari webnya gitu. Nah itu beberapa ini apa namanya poin ya kita menggunakan referensi manager itu sekarang penting. Dan sisi lain beberapa jurnal itu mereka mewajibkan autornya untuk mengirimkan manuskrip dengan penulisan daftar pustakanya itu menggunakan aplikasi referensi manager karena satu seperti katakan tadi jurnal dengan banyak artikel itu mereka harus bisa manajemen pekerjaan biar tidak terlalu banyak yang mereka fokuskan. Nah, salah satunya dengan reference manager mereka tidak fokus di ketentuan penulisan tata tulis daftar pustakanya, karena asumsinya secara sistem sudah otomatis terisi dengan benar. Nah, selanjutnya kalau referensi manager itu tidak hanya Mendeley ya, itu sebenarnya banyak, ada Zotero, ada Viper, ada EndNote, ada SciUlike, dan SetUlike, dan banyak lagi sebenarnya, tentunya dengan beberapa fitur plus minusnya juga. Nah, tapi secara umum orang biasanya menggunakan Zotero ataupun Mendeley. Nah, Mendeley ini salah satu aplikasi yang freeware ya, jadi gratis dengan batas kuota online tertentu, tetapi kalau sudah melebihi tetap kita bisa melakukan yang versi offline-nya begitu. Jadi ini free, jadi kita tetap bisa menggunakan. Nah, nanti di tahap ini Bapak Ibu akan melakukan registrasi account, install, kemudian bagaimana menggunakan dan menambahkan di Microsoft Word-nya, dan juga bagaimana mendapatkan daftar pustaka presentasi style. Nah, Mendeley Bapak Ibu bisa akses di URL ini ya, di mendeley.com. Nah, di sana ada create free account. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang Mendeley sudah berafiliasi dengan Elsevier ya. Jadi akunnya langsung ada akun Elsevier. Sana mendaftar, masukkan data Bapak Ibu, ya, emailnya, ya, nama, first name, last name, dan passwordnya, dan fill up study-nya, lingkupnya apa, status akademiknya, seperti apa, nah dimasukkan sana sesuai dengan ada pilihan di sana. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah selesai mendaftar akan diarahkan ke halaman Mendeley online-nya, jadi dashboard-nya lah istilahnya. Di dashboard-nya yang versi web online-nya. Nah, di halaman ini Bapak Ibu akan ada beberapa menu ya, salah satunya ada feed dan library ini nanti akan terlihat daftar artikel rujukan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan secara offline dengan mendownload aplikasinya. Nah, itu ada versi biasanya secara otomatis akan terdeteksi ya. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows, dia akan memunculkan. Kalau menggunakan Magento juga akan otomatis gitu. Atau versi mobile-nya juga bisa. Jadi versi mobile-nya baik yang di iOS maupun di Android. Jadi misalkan pas santai Bapak Ibu bisa install di tab-nya maupun di smartphone-nya. Jadi pas santai nunggu misalkan
bisa sambil-sambil browsing artikel, kalau sesuai bisa disimpan. Nanti akan otomatis tersinkron di web dan di desktop PC-nya. Nah, ini diinstal, ya, kemudian nanti akan muncul notifnya untuk menginstal. Nah, nanti halaman awalnya akan seperti ini, ya. Bapak Ibu akan diminta untuk masukkan email dan password yang tadi di awal didaftarkan. Kemudian nanti sign in. Nah, selanjutnya halamannya akan muncul seperti yang eksternal. Jadi kalau yang baru masih kosong, belum ada daftar list artikelnya. Selanjutnya, nah untuk menambahkan referensi manager ada beberapa, menambahkan data di sini ada beberapa cara yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Pertama cara manual. Nah, cara manual itu misalkan Bapak Ibu sebelumnya sudah mengumpulkan artikel ya bentuk PDF yang disimpan di komputer. Nah, itu bisa dipindahkan semua. Nah, tinggal di apa namanya di blok, di drag ke halaman library-nya otomatis tambah di reference manager ini. Ya. Kemudian dari file PDF yang saya bilang tadi manual itu menambahkan manual datanya, kemudian dari Google Scholar juga bisa. Kemudian menggunakan media web importer juga bisa. Nah, nanti kita akan coba satu-satu. Nah, ini kalau kita menambahkan secara manual. Nah, di menu file ada entry manual. Nah, ini di Microsoft Word sebenarnya sudah ada referensi manajernya ya. Dia bawaannya bibliografi. Nah, kekurangannya itu adalah dia tidak bisa menyimpan data seperti Mendeley referensi. Jadi kita masukkan manual satu-satu seperti ini. Itu kelemahannya yang di Microsoft Word. Sehingga kita memerlukan aplikasi ketiga untuk membantu mempermudah itu. Nah, ini manual. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan file PDF. Jadi PDF yang sudah Bapak Ibu punya, sudah Bapak Ibu download, tinggal di blok, di drag saja ke sini, nanti otomatis datanya tetap. Saya tunjukkan dulu, nanti kita akan cobakan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat Bapak Ibu menambahkan data dari PDF, Bapak Ibu harus melengkapi detailnya. Karena ada beberapa artikel yang dia tidak melengkapi metadata filenya. Jadi file itu sebenarnya ada metadatanya Pak Ibu ya. Jadi metadata itu informasinya. Jadi file itu tidak hanya isinya, tetapi identitas filenya atau metadata filenya itu ada. Dari author, page, pemilik URL segala macam, DOI sampai yang lainnya itu bisa tersimpan di. Nah, ini yang lengkap biasanya kalau dari artikel dari publisher-publisher besar ya, seperti Elsevier misalkan, seperti itu, Taylor and Friends misalkan, atau Shaggy misalkan. Nah, itu biasanya lengkap. Tapi kalau dari artikel dari jurnal-jurnal nasional, publisher nasional biasanya metadatanya tidak lengkap. Jadi kita perlu lengkap. Nah, nanti kita tunjukkan, mungkin saya ini. Nah, atau Bapak Ibu mencari dari Google Scholar. Di Mendeley Bapak Ibu bisa searching kata kunci apa yang mau dicari, tentang apa. Nah, nanti dia akan menampilkan artikel-artikel yang sesuai dengan kata kunci yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian oke, ini dari Google Scholar kalau sudah diklik, nah nanti ada menu Save Reference, nanti data ini akan dipindahkan ke Mendeley Bapak Ibu. Nah, sampai data abstraknya kalau metadatanya bagus itu sudah ada di identitas filenya. Kemudian menggunakan web importer ya. Jadi oke, ini sebelum saya lanjut sini saya contohkan dulu, saya tampilkan dulu. Nah, Bapak Ibu, ini halaman aplikasi Mendeley desktop-nya ya. Jadi cara kerjanya adalah ini aplikasi Mendeley desktop yang terinstall di laptop saya. Kemudian nanti di online, nah kayak istilahnya ini, kayak Google Drive lah. Jadi Mendeley dia punya drive-nya sendiri.
secara online, kemudian Bapak Ibu punya juga secara offline di PC-nya. Nah, jadi setiap Bapak Ibu buka, Bapak Ibu bisa lakukan sinkron. Ini sinkronisasi artinya menyamakan data yang ada di laptop dengan yang ada secara online. Istilahnya kayak backup-nya lah yang online itu begitu. Jadi kalau PC-nya rusak atau hilang atau apa, Bapak Ibu masih punya backup-nya secara online. Nah, itu bisa diambil lagi. Nah, ini halaman apa namanya? Halaman Mendeley desktop-nya. Nah, ini dokumen-dokumen yang sudah apa namanya sudah saya kumpulkan ya referensi-referensinya. Nah, ini halaman library-nya. Ini autornya, judul, tahun berapa, publishnya di mana, dan saya tambahkan tanggal berapa. Nah, di sini My Library, Bapak Ibu bisa, ini default-nya, Bapak Ibu bisa membuat library sendiri, create folder. Jadi ini fungsinya untuk mengelompokkan. Jadi kalau misalkan ini artikel tentang A, artikel tentang B, C, dan seterusnya. Nah, itu buatkan folder untuk memudahkan pencarian. Nah, di sini ada filter by author. Nah, di sini jadi sekian author yang ada di artikel Bapak Ibu. Nah, tadi yang seperti saya tambahkan bagaimana menambahkan artikel di sini. Di sini ada menu file atau di sini ada menu add. Nah, ini add file, folder, watch folder atau manual entry. Tadi yang saya contohkan itu manual entry. Nah, ini manual. Jadi Bapak Ibu masukkan data ya seperti manual. Nah, di referensi manager itu di Mendeley ada beberapa tipe yang Bapak Ibu bisa simpan. Kalau secara umum kan jurnal artikel. Nah, itu ada bisa berupa bill atau buku section, case, komputer program misalkan, conference proceeding. Nah, ini harus diperhatikan ya jenis data yang Bapak Ibu simpan apa. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana nanti dalam penulisan daftar pustakanya. Jadi misalkan artikel itu dari proceeding, tapi Bapak Ibu masukkan tipenya jurnal artikel, nanti penulisannya akan berbeda. Input datanya pun akan berbeda di sini. Nah, itu perhatikan. Kemudian ada film, ensiklopedia artikel juga, daring, jurnal artikel atau magazine, newspaper, pakaian juga bisa, report juga bisa, statuta ya, undang-undangan misalkan, review broadcast, thesis atau web page atau working paper. Nah, itu jenis-jenis dokumen yang bisa di-record di sini. Ini untuk judul, ini untuk author, Bapak Ibu silakan tulis secara umum, misalkan seperti saya, namanya saya secara normal, nah nanti dia yang akan membalik sendiri. Kalau kita kan di Indonesia mungkin jarang menggunakan first name last name ya. Jadi tulis biasa saja namanya, nah nanti dia yang akan mengatur. Jadi membalikkan begitu, jadi otomatis sistem yang mengatur. Nah, sehingga dia juga akan mengubah penulisannya seperti ini. Singkat. Ini itu sudah aturan internasional ya. Jadi sudah sistem yang membaca sendiri. Nah, jurnal itu nama jurnalnya ya. Ini karena berupa tipe artikel ya. Itu silakan di. Nah, kemudian tahunnya, tahun berapa dipublish, volume, isunya, halaman berapa, kemudian ada abstrak, ada tagsnya. Bapak Ibu bisa tambahkan tagsnya untuk memudahkan pencarian nanti. Mungkin karena tertentu. Kemudian author keyword, keywordnya apa, URL-nya. URL-nya ini bisa mengacu ke dokumen online-nya kemana. Nah, ini informasi lain, ada informasi publik ya, ada PMG, DOAI, biasanya kalau artikel umumnya menggunakan DOAI. Kemudian filesnya, nah filesnya ini yang nanti ada di komputer Bapak Ibu, tinggal diklik. Nah, itu jadi membuat hyperlink-nya lah. Nah, kalau sudah di save nanti akan tambah di sini. Kemudian cara berikutnya misalkan menambahkan file, add file. Nah, tadi ada misalkan file yang
Nah, ini misalkan dari file yang sudah ada, tinggal di open. Nah, nanti dia akan menambahkan di sini. Oke. Nah ini karena berupa ini. Nah ini yang saya bilang tadi, yang berupa file bisa saja informasi yang ada itu tidak lengkap atau tidak benar. Nah ini yang fungsinya kita memperbaiki lagi. Dari, nah ini data ini judulnya kita perbaiki. Nah kalau ini judulnya buku, misalkan ini. Nah, itu masuk judulnya kita perbaiki. Ini halamannya diperbaiki. Tahunnya. Nah, termasuk informasi lainnya yang biasanya buku yang penting ya kita ini adalah isinya. Ini usernya. ISBN-nya sudah otomatis ya, kita bisa perbaiki ini sudah benar. Nah, jadi kalau sudah benar, oke, nanti kita bisa gunakan. Nah, ini jadi saya akan tunjukkan bagaimana memanggil data ini. Nah, itu tadi secara manual atau Bapak Ibu bisa dari komputernya di drag sini juga bisa. Kemudian berikutnya words folder. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah mengumpulkan, sudah Bapak Ibu punya dalam bentuk folder, nah itu tinggal baca saja di foldernya, cari foldernya, kemudian Bapak Ibu, oke, saya akan dicari, nah diklik oke, nah nanti dia otomatis akan membaca satu folder itu, otomatis ditambahkan di sini. Nah itu. Nah ini untuk menambahkan Bapak Ibu ya, menambahkan. Oke, saya stop dulu, saya kembali ke screen saja. Oke, ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan dari web importer ya, web importer. Nah, jadi tadi di main ini ya, Bapak Ibu bisa menambahkan web importer di browser Bapak Ibu punya. Ya. Jadi di menu tool itu ada install web importer. Kalau diklik, dia akan mengarahkan ke halaman untuk download extension untuk browsernya. Nah, ini dia biasanya otomatis detect jenis browser apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi web importer, kemudian ini karena terbuka di apa namanya di browser Edge, nah maka ada otomatis ini. Nah, kalau saya buka misalkan di browser Chrome-nya, maka langsung otomatis dia mendeteksi saya menggunakan Chrome. Nah, ini untuk Chrome. Jadi otomatis tinggal diklik tombolnya, dia akan mengarahkan ke halaman untuk download extensionnya. Silakan Bapak Ibu download. Nah, ini karena ini sudah ada, nah nanti dia akan muncul di Edge.
add-on-nya di bagian ini. Signature saya aktifkan dulu. Ya. Oke, ini sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana menggunakan atau mencari artikelnya. Nah, ini saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini misalkan jurnal yang Bapak Ibu kunjungi. Saya pakai contoh ya. Jurnal ini. Ini, nah misalkan saya pakai artikel ini. Nah, Bapak Ibu sudah, ini misalkan sebagai contoh artikel ini yang akan saya download sebagai nanti saya gunakan sebagai referensi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian Mendeley Web Importer yang ada di browsernya. Nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman ini, karena belum login, Bapak Ibu bisa klik sign in. Nanti akan dimunculkan halaman untuk loginnya, masukkan username-nya, kemudian selanjutnya kalau sudah login nanti dia akan muncul apa namanya pop-up form seperti ini. Nah, di sini akan didetek. Kita akan masukkan ke folder mana. Nah, ini silakan dipilih sesuai bagaimana PU mengatur manajemennya. Tulis jumlah misalkan, kemudian kalau sudah, selanjutnya, nah di sini ada beberapa pilihan. Nah, nanti ini juga di bagian ini jurnal artikel. Nah, nanti ada keterangannya, kemudian metadatanya sudah kita dapatkan ini otomatis dia, kemudian ada PDF-nya juga di sini. Nah, ini tinggal kita klik add. Nah, otomatis dia akan pindah ke, nah ini ada keterangan PDF-nya sudah kita dapatkan, referensinya juga sudah kita dapatkan. Nah, tetapi itu tidak akan otomatis ke sini Bapak Ibu. Tidak akan otomatis ke aplikasi desktop Mendeley. Jadi saya perlu lakukan sinkron. Jadi dia pertama dia akan pindah ke sini dulu. Ini saya. Nah, ini ke Mendeley web library-nya ya. Ini saya sudah login di library-nya. Sudah melakukan sinkron. Nah, ini. Jadi cara kerjanya adalah karena web developer itu berjalan secara online, jadi kita cari file secara online. Nah, maka dia akan simpan online dulu di sini di library dari Mendeley-nya. Nah, ini datanya, ya. Nah, kemudian data inilah yang kita perlu sinkron, kita ambil secara di desktop ini. Nah, kita tinggal klik tombol sinkron yang ada di sini. Nah, nanti dia akan mencocokkan antara yang di desktop dan yang ada di webnya. Jadi Bapak Ibu, ini aplikasi Media Desktop ini dapat berjalan secara offline ya, secara offline. Misalkan Bapak Ibu di rumah ya, mencari referensi, kemudian mengumpulkan secara online seperti tadi. Nah, tapi karena mungkin filenya besar-besar ya, pembahasan kuota dan limit bandwidth di rumah juga mungkin tidak stabil. Nah, jadi pas Bapak Ibu ke kampus, misalkan ke tempat lain, nah itu baru disinkron itu bisa.
Nah, jadi di sana sinkron, baru kita ambil data yang ada di web kita untuk gunakan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi datanya sudah masuk, nah akan muncul tanda segini. Ini artinya PDF-nya belum kita download di komputer kita, tetapi ini menandakan bahwa referensi ini ada PDF-nya. Jadi kita bisa klik ini. Nah, jadi akan proses. Nah, ini dia kita ada download. Kalau kita kembali sini, ini ikonnya sudah berubah jadi gambar PDF. Nah, selanjutnya, nah ini artikelnya kita munculkan. Jadi kita sudah munculkan artikelnya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah melakukan koreksi terhadap datanya. Nanti ini karena ini akan terus kita gunakan. Biasanya kalau yang baru dia akan muncul seperti ini. Nah, perlu koreksi. Nah, kita pastikan tipenya jurnal oke, judulnya kita cek benar, nulisnya, kemudian gas lain JPI, volume segala macam, abstraknya sudah, kata kuncinya sudah, tanggal akses, URL, DOI, SSN-nya, kemudian filenya juga. Nah, ini sudah lengkap karena kita menggunakan keuntungannya menggunakan web importer seperti itu. Jadi data itu sudah otomatis kita ambil tanpa kita harus ketik manual lagi dibandingkan kita mengcopy file PDF-nya. Nah, kalau sudah kita klik detail correct, nah ini sudah. Nah, kemudian sebentar Pak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di suara saya sudah masuk lagi Pak Jepri ya? Iya Pak, Ya, masuk ya. masuk. Ya. Nah, di sini ya, referensi yang kita baca, yang kita sudah kumpulkan, kita bisa baca-baca langsung di sini ya. Jadi kita tinggal klik 2 kali. Jadi di tab baru di media desktopnya sudah muncul. Nah, ini kita bisa baca, kemudian misalkan eh, kita em, kita misalkan fokuskan di bagian beberapa statementnya misalkan. Media infrastruktur. Nah, ini misalkan, nah ini menurut Bapak Ibu misalkan menjadi sebuah poin penting dari riset ini yang nantinya Bapak Ibu bisa rujuk sebagai kutipan. Nah, ini Bapak Ibu bisa highlight kayak kayak kalau di manual kan kita kayak beri stabilo ya misalkan, atau misalkan kita kasih note di sini bisa catatan nanti ini akan menjadi bagian bukan bukan untuk yang A misalkan. Nah, itu. Nanti saat Bapak Ibu baca langsung tinggal di scanning. Oh, ini dia. Saya pernah membaca ini tadi. Nah, gitu. Jadi beberapa juga informasi lain Bapak Ibu bisa uh, tulis coret-coret lah di sini seperti sama kayak buku. Nah, tinggal dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu buka lagi ya catatannya akan masih ada. Nah, misalkan kita scroll, oh ini ada warna ini, oke. Kita cek, oh ini pernah saya tandai misalkan seperti itu. Nah, ya, itu ya. Kemudian, nah misalkan contoh tadi foto sudah, kita mengambilnya dari nah selanjutnya bagaimana kita menggunakannya ya. Nah, untuk menggunakannya ya di eh ya, saya buka dulu. Nah, jadi setelah kita mengumpulkan semua referensi ini, kita bisa menggunakannya di artikelnya document sheet ya.
Nah, ini yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita akan menggunakannya ya di manggilnya di Microsoft Word-nya. Nah, yang harus kita lakukan pertama kita adalah menginstal dulu plugin-nya. Jadi Bapak Ibu Mende ini dia support untuk Office writer-nya itu hanya Microsoft Word ya. Jadi kalau writer yang lain seperti OpenOffice itu dia belum mendukung. Nah, jadi plugin-nya ini karena sudah terinstall, jadi tulisannya di sini uninstall. Jadi kalau sudah terinstall di sini belum terinstall, tulisannya install. Nah, jadi kalau sudah nanti akan muncul di Microsoft Word-nya itu ada satu menu lagi ya di bagian reference. Nah, ini ada Mendeley Set O-Matic. Nah, kalau sebelumnya ini nggak ada. Jadi footnotes, research, citation. Nah, ini aja. Kalau sudah diinstal nanti ada menu baru di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi, citasi bibliografi yang bawaan standarnya dari Word sudah ada sebenarnya ya. Cuman dia kurang user friendly. Jadi manajemen source-nya masih input manual ya. Ini jadi kalau kita buka, jadi harus kita manual simpan sini. Jadi nggak bagus pengelolaannya. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley lebih bagus. Nah, ini nanti kita kerja, misalkan kita akan melakukan kutipan ya menurut pendapat misalkan menyatakan bahwa bla sekian. Nah, ini misalkan bagian dari kutipan, kemudian kita tambahkan ini. Nah, kita tinggal klik di sini insert citation. Nah, kita bisa menambahkan di sini kita bisa cari judulnya atau kita bisa cari berdasarkan nama atau tahunnya silakan. Kalau Bapak Ibu ingat judulnya bisa masukkan misalkan pendidikan atau ini. Nah, ini misalkan kemudian klik OK. Oke. Nah, nanti dia otomatis akan muncul di sini. Nah, tandanya dokumen itu menggunakan referensi manager ya. Kalau di blog, nah biasanya ada tambahan tebal ini. Nah, ini biasanya kutipannya menggunakan referensi manager. Nah, ini sudah. Nah, kita kan verifikasi gimana caranya nulisnya benda ini sudah otomatis. Ya. Nah, ini itu misalkan untuk satu kutipan ya. Bagaimana misalkan dalam satu paragraf itu kutipannya berasal dari banyak artikel. Misalkan kutipan dari beberapa artikel yang relevan. Caranya sama dengan data insert site, dan misalkan ya, misalkan ini, nah ini kita edit lagi ya. Nah, kemudian dari ini misalkan, kemudian sumber lain lagi ada. Nah, ini misalkan ada 3 ya, kalau sudah saya oke. Nah, nanti otomatis dia tertulis dari ini. Jadi sangat membantu. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu saat membuat bagaimana nambahkan ya, Bapak Ibu tinggal klik insert bibliografi, tombol ini, nah udah otomatis muncul semua. Nah, jadi kita nggak perlu mengurutkan alfabet lagi, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian bagaimana menulisnya, mana duluan tahun atau judul dan seterusnya. Kemudian kalau jurnal nulisnya gimana, kalau buku nulisnya gimana. Nah, sistem sudah otomatis mengatur. Dan ini sesuai dengan format internasional. Ya, jadi enggak. Nah, jadi ini kita menggunakan format apa? Atau American Psychology Asosiasi yang edisi ke-6. Yang biasanya social science menggunakan format apa? Ya.
Ini sudah otomatis. Jadi kita bisa lihat ini kali sumbernya adalah jurnal, dia konsisten. Nama, tahun, nah ini nama, tahun, judul, kemudian nama jurnalnya, oke ini proceeding series. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian DOI-nya. Nah, ini DOI-nya. Nah, ini juga sama, dari proceeding, judul. Nah, ini sudah otomatis DOI-nya. Jadi kalau dia ada DOI-nya, dia akan tampilkan DOI. Ya. Nah, ini sudah otomatis. Kemudian yang saya bilang tadi, misalkan ada revisi, oh ini nggak perlu dimasukkan, dihapus saja. Nanti tinggal kita hapus di sini. Ini nggak usah kita cek lagi mana tadi ya, kita hapus ya. Nanti terakhir setelah Bapak Ibu melakukan revisi di bagian ini, eh, Bapak Ibu tinggal klik di sini ada tombol refresh. Oke, dia akan hilang satu. Jadi nggak perlu ngecek lagi. Tadi yang saya hapus mana ya? Nah, kemudian yang saya masukkan yang baru mana ya? Oke. Jadi udah otomatis sistem yang mengatur. Nah, kemudian hal lain misalkan ini salah menggunakan format atau style citasi. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ini mengubah saja di sini. Misalkan menggunakan IEEE. Nah, ini dia otomatis berubah format. Nah, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berbeda format. Termasuk penulisan citasinya. Ya, kalau yang tadi kan format apa itu setelah nama penulis tahun ya. Nah, kalau di IEEE tahunnya terakhir. Dari judul, kemudian nama penulis, kemudian ini adalah judulnya. Nah, ini sudah jurnalnya, kemudian ini volume, nomor, halaman berapa, dan tahunnya. Nah, kan berbeda. Jadi ini nggak perlu Bapak Ibu buat manual. Kalau Bapak Ibu buat manual, beda stylenya ya Bapak Ibu harus ketik manual lagi. Nah, seperti itu. Harus edit lagi misalkan seperti itu. Nah, itu kan tidak efisien pekerjaannya. Misalkan jurnal ini awalnya mau di submit ke jurnal ini gitu menggunakan format apa, tapi karena nggak keburu akhirnya pending, kemudian submit ke jurnal yang baru. Nah, tapi jurnal yang baru dia menggunakan format citasi yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu ubah lagi, tinggal diubah stylenya saja di sini, kemudian diklik refresh. Nah, kalau berbeda lagi ya tinggal dikembalikan lagi. Ya udah otomatis ke format yang lama. Ya, nah, itu keuntungannya menggunakan referensi manager. Nah, dalam hal ini saya contohkan menggunakan Mendeley seperti itu.